Oke, kita masuk di modul nomor 4. Ya, modul ini juga gak kalah penting sebenarnya, teman-teman ya, karena ini merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan programnya teman-teman semua. Oke. Nah, sekarang gini. Faktor apa saja sih yang mendukung keberhasilan program teman-teman? Di sini sebenarnya ada 5 yang nanti akan menjadi satu kesatuan ya. Yang pertama adalah nutrisi, kemudian yang kedua adalah pola makan, yang ketiga air putih, keempatnya tidur, dan kelima adalah olahraga. Nah, ada alasan di mana olahraga itu adalah menjadi poin terakhir. Artinya adalah gak olahraga pun sebenarnya bisa untuk nurunin berat badan. Tapi jika ingin optimal, ingin badannya fresh, lebih bagus, ya teman-teman harus olahraga ya. Otomatis juga metabolismenya akan meningkat, oke? Sorry. Nah, sekarang kita mulai dulu di bagian nutrisi. Ya, nutrisi tadi di awal udah kita bahas mengenai makronutrisi, mengenai mikronutrisi, kayak serat, air. Nah, itu adalah nutrisi-nutrisi penting yang dibutuhkan oleh badan kita. Ya, nah, pastikan teman-teman tidak kekurangan nutrisi yang tadi kita sudah bahas ya. Kemudian nomor 2 adalah pola makan. Nah, pola makan tadi yang di modul nomor 3, kemudian juga di mindset sebelumnya, adalah merupakan pola yang harus teman-teman ikuti ya. Jadi ketika misalnya ada melenceng sedikit ya, itu juga sayang sebenarnya. Kalau menurut saya, jika memang teman-teman serius ingin memiliki berat badan yang ideal, pastikan semaksimal mungkin pola makannya sesuai dengan apa yang memang badan kita butuhkan ya, nggak lebih dari itu, oke? Nah, untuk pola makan nanti seiring waktu akan menjadi habit atau kebiasaan yang akhirnya nggak perlu motivasi lagi, karena memang pola ini udah jadi kebiasaan saya sehari-hari. Nanti akan ada masanya seperti itu loh teman-teman ya. Nah, kemudian yang gak kalah penting nomor 3 adalah air putih. Nah, di sini air putih ini sangat-sangat penting sekali karena banyak sekali orang yang hasil programnya nggak terlalu maksimal gara-gara air putihnya kurang. Oke. Nah, sebenarnya berapa sih kebutuhan air putih ini? Kalau menurut pengalaman saya ya, ada rumus sederhana yang nanti teman-teman bisa coba hitung sendiri ya. Nah, di sini untuk rumusannya kan ada 2. Ada untuk pria dan untuk wanita. Kurang lebih seperti ini. Teman-teman nanti silakan ya dihitung sendiri. Rumusnya adalah berat badan kemudian dikali 50 cc ya, dibagi 1000 sama dengan sekian ya. Oke, contoh misalnya, sorry ini saya gedein dulu deh, sebentar ya. Nah, misal nih berat badannya berapa? Misalnya ya 70 kg dikali 50 cc dibagi 1000 ya, sama dengan, mari kita hitung dulu. Oke. 70 kg kali 50 sama dengan 3500 dibagi 1000 ya. Nah, 3,5. Berarti untuk yang 70 kg itu minimal angkanya di 3,5 liter ya, sampai dengan bagusnya 4 liter gitu ya cara menghitungnya. Jadi tergantung berat badan teman-teman juga, gak semua sama ya. Nah, ini untuk wanita. Oke. Bagaimana untuk pria? Oke. Bentar ya, berat badan lagi nih. Sebenarnya untuk pria juga sama perhitungannya, hanya berbeda untuk nilai pengalinya saja. Coba ya. Pria. Oke. Pria itu 60 ya pengalinya, kurang lebih. Gitu. Minimal
Jadi kalau misalnya 70 kg untuk pria berapa? Mari kita hitung. 70 kali 60. Nah, 4.200 dibagi 1.000. Berarti kurang lebih 4,2 ya di sini. 4,2 sampai dengan 4,5 kurang lebih lah gitu. Ya. Jadi caranya adalah minimal, misalnya dapat angkanya minimal. Nah, optimalnya itu ditambahin sekitar setengah liter lah kurang lebih. Paham? Paham ya? Jadi untuk sekali lagi untuk wanita berat badan kali 50 itu minimal, tapi saya hitung selalu di angka 55 ya. Jadi ada range, dilebihin sedikit. Berat badan kali 50 dibagi 1000 hasilnya berapa? Untuk pria berat badan kali 60 bagi 1000 hasilnya berapa? Begitu caranya ya. Jadi misalnya kalau Anda 70 kilo ya jangan kurang dari 3,5 liter sehari. Nah, gimana caranya? Ini adalah ada sebuah cara ya. Begini teman-teman caranya. Kalau misalnya kebutuhan teman-teman itu sekitar 4 liter lah ya kurang lebih. Nah, caranya adalah ini. Dari bangun tidur sampai dengan jam 09.00 teman-teman minum ya sampai dengan 1 liter, habisin. Oke, kalau bisa dipakai alarm ya. Kemudian nanti dari jam 09 sampai jam 12.00 minum lagi 1 liter lagi. Oke, habisin. Jadi setengah hari udah sampai 2 liter. Oke, nah dari jam 12.00 misalnya sebentar, sampai dengan jam 15 sama dengan 1 liter lagi ya. Dan terakhir jam 15 sampai jam 18 minum lagi 1 liter. Jadi totalnya berapa? 4 liter. Oke. Pakai alarm ya. Nanti jam 9 atau setengah jam sebelum jam 9 pakai alarm. Titit minum gitu. Jadi nanti teman-teman punya target. Oh iya, setiap 3 jam itu harus habis 1 liter ya. Gitu caranya. Kalau perlu dikasih tulisan di botolnya. Oke. Atau di apa namanya? Diberi alarm lah gitu. Teman-teman pakai alarm, pokoknya per 3 jam minum 1 liter. Per 3 jam 1 liter ya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan atau tidak? Kalau misalnya masih ada yang ditanyakan ya, silakan nanti bisa konsultasi melalui fasilitas yang sudah disediakan ya. Terutama untuk air putih, karena air putih ini sangat penting sekali. Walaupun misalnya teman-teman udah ikuti semua aturan, tapi ketika air putihnya kurang, itu saya jamin hasil penurunan berat badannya gak akan maksimal ya. Kurang minum itu susah untuk menurunkan berat badan. Kenapa banyak orang yang sangat sulit menurunkan berat badan? Problemnya sederhana, rata-rata mereka kurang minum ya. Nah, sekarang gini, misalnya gini, kata di TV kan 2 liter aja cukup. Nah iya, 2 liter itu untuk orang yang 40 kg. Nah teman-teman sendiri berapa? Kan ada yang mungkin 60 kilo, ada yang 75, ada yang 55. Itu bervariasi. Jadi artinya semakin tinggi berat badan, itu harus semakin tepat atau harus semakin lebih diperbanyak untuk minum air putihnya ya. Oke, seperti itu. Nah, setelah air putih kita akan masuk ke tidur ya. Oke, sebentar. Tidur. Oke. Nah, tidur juga menjadi salah satu faktor yang sangat penting. Oke, ini ada sebuah studi ya yang hasilnya sebenarnya unik ya. Karena apa? Orang yang kurang tidur itu cenderung sulit juga menurunkan berat badan. Oke. Misalnya gini, saya sudah mengikuti semua aturan, semua pola saya udah ikuti. Tapi kenapa minum juga udah banyak, tapi kenapa saya sulit untuk menurunkan berat badan, terutama lemak dalam tubuh? Ternyata problemnya adalah mereka
kekurangan tidur ya. Nah, berapa jam tidur yang ideal? Oke. Jam tidur yang ideal itu adalah 7 sampai 8 jam ya dalam satu putaran tidur. Oke, nah sekarang pertanyaannya gini, boleh nggak kalau misalnya malam saya tidur 5 jam, siangnya tidur 3 jam? Itu nggak bisa ya. Jadi harus dalam satu putaran penuh. Terus gimana kalau misalnya saya terbangun kepengen pipis misalnya? Nah, kalau untuk pipis contohnya, asalkan tidak lebih dari 15 menit, itu masih dalam hitungan satu putaran tidur ya. Yang unik adalah seperti ini. Ketika misalnya kita kurang tidur, kurang dari 7 jam ya, atau minimal 6 jam, itu lemaknya naik ya, kurang lebih 121% fat content-nya. Tapi kalau lebih dari 8 jam juga sama, lemaknya naik kurang lebih ya, kalau nggak salah ini sekitar 90% dah kalau nggak salah. Nanti saya lihat lagi studinya. Tapi intinya adalah lemaknya jadi naik gitu. Ini ya. Jadi kalau kurang dari 7 jam lemak naik 100% lebih. Kalau lebih dari 8 jam juga naiknya di atas 90%. Jadi intinya adalah kalau misalnya kurang tidur atau kelebihan tidur itu nggak bagus ya. Apalagi misalnya siangnya setelah kita misalnya teman-teman siangnya olahraga, apalagi kalau nge-gym, kemudian malamnya begadang, kurang tidur, itu bisa dikatakan percuma, sia-sia juga ya. Kenapa? Karena perubahan bentuk mengencangkan proses recovery tubuh itu ketika teman-teman tidur, bukan saat olahraga. Saat olahraga itu hanya merusak bagian tubuh saja, merusak otot-otot atau merusak jaringan otot. Tapi ketika tidur, itu teman-teman harus benar-benar tidurnya bagus, pulas ya. Nah, perbaikan jaringan otot, perbaikan jaringan sel itu semuanya ketika teman-teman tidur. Jadi kalau misalnya kurang dari 7 jam atau kurang dari 6 jam, hasilnya nggak maksimal ya. Jadi tidur ini menjadi salah satu faktor yang sangat penting. Terus gini, bagaimana kalau saya kan bekerja? Oke, kerja saya nggak nentu, saya jam tidur paling cuma 3 atau 4 jam. Itu kembali lagi ke pilihan teman-teman. Oke, karena sampai saat ini belum ada studi yang bisa menggantikan kualitas tidur ya. Bahkan saya sendiri mengalami ketika dulu bekerja, jam kerja saya berantakan. Kadang-kadang saya pulang jam 1 atau jam 2 malam dan saya tidur jam 4 atau setengah 5 setelah sholat subuh, dan bangun lagi jam 9 atau jam 10. Itu ritmenya sangat kacau sekali. Akhirnya apa? Badan saya sakit ya. Kemudian saya juga obesitas. Kemudian saya berkonsultasi dengan dokter dan akhirnya apa? Dokter harus menyatakan saya harus memilih apakah mau diteruskan bekerja dan mengabaikan kesehatan kamu, atau kamu memilih pekerjaan lain dan mengutamakan kesehatan kamu. Seperti itu. Jadi pilihan. Akhirnya saya memilih, oke, dok, kalau gitu saya lebih memilih kesehatan saya dan saya mencari kerja yang baru yang memang relevan dengan kesehatan saya nantinya. Oke. Nah, artinya apa? Jadi kualitas tidur ini sangat penting. Sangat-sangat penting sekali. Kalaupun memang berbenturan dengan pekerjaan, yaitu akan menjadi pilihan Anda. Jadi kembali ke pilihan teman-teman ya. Oke. Nah, untuk tidur nanti kalau ada yang bertanyakan, silakan nanti bisa hubungi saya ya. Nah, yang terakhir adalah olahraga. Oke, nah untuk olahraga ya, kenapa disimpan di bagian terakhir ya? Karena memang nggak olahraga pun tetap bisa menurunkan berat badan ya. Hanya saja penurunannya nggak seoptimal kalau misalnya kita olahraga gitu ya. Nah, kenapa olahraga ini penting? Yang pasti sih meningkatkan metabolisme, itu untuk efeknya ya.
Kalau misalnya kita nggak olahraga, ya otomatis metabolisme kita jadi lambat dong. Tapi kalau dengan olahraga, metabolisme kita akan bagus. Ya, nah tapi di sini olahraga sendiri nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan tingkat aktivitasnya. Apakah mungkin hanya jogging, ataupun misalnya hanya bersepeda, atau misalnya ada yang senang nge-gym, boleh silakan di gym, atau ada yang senang home workout, silakan di rumah saja ya. Atau misalnya saya punya baby, saya nggak bisa, ya nanti ada olahraga yang memang bisa dilakukan ketika ada anak di samping kita. Intinya adalah kita bisa melakukan olahraga yang memang disesuaikan dengan kondisi aktivitas kita ya. Nah, yang menghalangi itu biasanya alasan yang selalu membuat kita jadi malas berolahraga ya. Nah, nanti pada bagian pembahasan olahraga akan dijelaskan detail ya, tentang kapan olahraga terbaik, terus bagaimana pola olahraga yang baik dan lain sebagainya ya. Oke, untuk modul 4 ini singkat saja, tapi ini merupakan bagian yang sangat penting. Bahkan teman-teman harus mencatat setiap aktivitas ini, karena nanti akan menjadi tolok ukur keberhasilan teman-teman semua ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan nanti hubungi saya di grup atau melalui pesan personal. Terima kasih, sampai ketemu di modul selanjutnya. Bye-bye.